untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saya jelaskan Aku ya. telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Wow. Jadi siapa Yesus? Kok dia menyatakan namanya yang dimana nama itu ada di dalam Yesus? Bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama, Yesus berkata kepada orang Yahudi, yang kamu sebut Allahmu itu Bapakku, kata Yesus. Kamu baca Yohanes 6. Yang kamu panggil Allah itu Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi hubungan Yesus dengan Allah adalah Allah yang kita sebut Allah, Allah yang kita sembah dengan Allah. Yesus mengatakan itu Bapakku. Ketika Yesus menyatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, artinya dia berkata bahwa Allah bangsa-bangsa lain di luar Israel adalah berhala, termasuk Allahnya negeri Arab, yaitu Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah adalah Allah berhala. Jadi Allah satu-satunya yang benar adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Kita dilarang untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang rumahnya di Ka'bah. Tuhan menyatakan namaku selama-lamanya ada di Yerusalem. Dan rumah yang kudirikan ini, jikalau kamu berdoa di rumahku yang ada di Yerusalem, maka aku akan mendengarkan doamu. Dan aku meletakkan namaku dan telah kupilih tempat ini yakni Yerusalem supaya namaku selama-lamanya tinggal di sana. Jadi tidak boleh menyembah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Arab. Tuhan berkata, Allah bangsa-bangsa lain di luar Israel adalah berhala. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, Yesus adalah utusan. Betul. Semua orang tahu Yesus adalah utusan. Tetapi yang membedakan adalah asal-usulnya. Yesus bukan utusan dari kalangan manusia. Yesus adalah Sang Firman yang diutus Bapa ke dalam dunia. Baca Matius 21. Kok udah ada yang ngorok ya? Ya ampun. Aduh, kakak anak timur. Kosong ngorok jadi. Aduh. Ganti aja, ganti. Kok Bu Sophie ngomong ada backgroundnya sih? Ada Dia backsoundnya? nungguin sambil ngorok. Sorry ya bro, kelamaan. Oke, lanjut Bu Sophie. Itu lilin kecil 73 itu yang paling lama ngantri. Lilin kecil, oke. Sorry ya, saya nggak kelihatan. Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Ya, Orang sekarang. tahu Yesus adalah utusan. Tetapi dia adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia. Dia Sang Firman itu sendiri yang diutus ke dalam dunia. Makanya Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menjadi sama serupa dengan kita. Jelas ya, jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal, Anda harus mengenal Allah dan Anda harus mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu intinya, ya. Ya, betul. Jadi Yesus di situ juga terlibat di dalam memberikan hidup yang kekal. Kalau Yesus hanya sebagai nabi, waduh, bagaimana mungkin dia memberikan hidup yang kekal? Oh, Yohanes 10:28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Lah teman-teman, kalau kamu mau ngasih uang sama orang, kamu harus punya uang. Ya, kalau kamu mau memberi uang, kamu harus punya uang dulu. Kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, tapi dia tidak kekal, mana bisa? Ya, tolong dipikirkan baik-baik. Betul. Seperti Jadi itu. Yesus di ayat 2 dikatakan engkau telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi Yesus tuh diberikan kuasa untuk hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus juga sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, ya, ayat yang kelima. Jadi jelas Yesus itu bukan dari dunia ini, melainkan dia adalah anak Allah yang diutus Bapa ke dalam dunia. Ya. Yes, betul. Oke.
Oke, teman-teman sabar ya semuanya. Saya nggak tahu nih. Saranjana itu yang paling lama ngantri. Saranjana. Oke, Saranjana. Ya, Aldos juga sudah masuk ya, Aldos? Halo, Aldos? Halo. Oke, Aldos silakan. Iya. Mm-mm. Sebelumnya saya pengen bertanya 2 pertanyaan saja. Bro dari mana keyakinannya? Saya dari Islam. Oke, silakan bro. Eh, saya ingin Thank you tahu Bang aja, Awin, God bless. ingin tahu aja kalau dari agama ini Kristen, Katolik atau apa ya? Sama saja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Kami sama-sama mengikuti Yesus, Ya. betul. yang disebut Tuhan itu Yesus atau Allah? Yesus Tuhan dan Allah kami. Itu ada lagunya tuh. Yesus Tuhan dan Allah. Pertanyaanmu apa? Memang kamu tahu nggak bedanya Allah dan Tuhan? Bro Kamu tahu? tahu nggak bedanya Tuhan dan Allah? Biar aku kasih tahu ya. Kamu tahu nggak? Biar aku kasih tahu ya. Tahu nggak? Ya, Kamu tahu bedanya Tuhan dan Allah? ya bisa tolong dijelaskan? Silakan Bu Sophie. Panjang lagi nih Iya. bikin videonya, masih jelasin lagi. Ya teman-teman, jangan lupa di follow ya Bu Sophie ya. Kunjungi juga Al Hayat Indonesia YouTube-nya. Di situ ada menjawab Muslim 5 menit ya. Itu bagus sekali. Teman-teman tolong dipantau ya. Oh iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan gini itu dijawab di situ. Ya, silakan Bang Aldos. Begini Bang Aldos, jadi gini, Allah itu, yang disebut Allah itu adalah Bapa kami yang ada di surga. Dia adalah Tuhan. Dia Allah juga, tetapi ada beda istilah Allah dan Tuhan di dalam Alkitab kami. Ya, Yesus itu kenapa disebut Allah? Karena dia itu dikatakan satu jenis, satu hakikat. Loh, dia udah turun, bro. No. Turun sendiri Sudah kalau udah Bang turun, lu Aldos. lihat video gua aja deh. Ya. Daripada gua susah-susah jelasin. Oke, Bang Sarajana silakan. Assalamualaikum, salam. Shalom. Salam. Bang Sarajana ini saudaranya sama Terajana bukan? Saranjana. Bukan ya? Saya mau berbicara sama Bang Jack aja, nggak mau sama Mbak Mika. Dan Kenapa? Nggak mau ya, nggak apa-apa. Kenapa bro? Kamu mau curhat apa nih? ini, Abang percaya nggak qadar dan takdir? Takdir? Abang percaya nggak qadar dan takdir? Oh, percaya bro. Percaya? Enggak, dan neraka percaya ada? Percaya saya. Hari kiamat? Hari kiamat, hari penghakiman, akhir zaman, saya percaya. Kenapa itu? Gini Bang, kalau Wah, kayaknya serius sekali ini. Ayo coba. kan saling mengejek sesama agama, Siapa itu? ya adalah satu oknum, saya nggak mau Muslim atau Kristen, adalah satu oknum. Kenapa itu? Kan saya bangga melihat agama Kristen kasih sayang. Oknum ada kasih sayang. Kok menghina yang lain? Kenapa? Menghina yang sama Islam? Kenapa itu Bang? Jelaskan kan dong. Ya, saya nggak tahu abang lagi ngomongin siapa. Saya mau jelasinnya juga bagaimana. Abang lagi saling ngomongin siapa? takdir atau ini satu terakhir aja deh.
emang Mm-mm. surga dan neraka Mm-mm. yang bikin bapak-bapak ibu-ibu Oh, masuk neraka itu. maksudnya gimana sih? Bentar, saya bingung nih. Juga ini nggak jelas. Yang bikin surga bapak-bapak ibu-ibu siapa? Lo kata surga itu baju kain Saudaraku. apa gimana? Diam dulu, Saudaraku Mbak. Saranjana, Diam dulu. tolong dengar baik-baik. Kami sebenarnya agama yang paling toleransi dan paling ini ya, penuh kasih, penuh cinta, dan juga terlalu legowo itu Kristen. Kenapa? Itu sering kita dengar Yesus dituduh tidak disalib, kami dituduh Allah kami tiga, terus juga Yesus menikah dan lain-lain. Itu kan satu oknum aja. Itu satu oknum aja kan, Mbak. Oke, begini. Ya, Muslim. ketika ada di dalam Alkitab ada ayatnya, anakku hari ini engkau kuperanakkan, kemudian ada yang mengolok-olok Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu kan. Jadi kalau saya berpikir, saya sebagai orang yang kritis ya, kalau agama saya atau Tuhan Yesus ya mengajarkan, contohnya di dalam Alkitab selalu mengungkit-ungkit ajaran agama gitu kan, atau agama Allah bilang. Agama Ya, A itu begini Allahnya itu ada 4. Allahnya itu seperti ini. Itu saya mendengarnya, ini bener nggak sih dari Tuhan? Masa Tuhan ngomongin agama orang, kitab suci agama orang? Kan gitu. Saya yang berpikiran kritis, saya yang berpikiran cerdas. Pasti saya bertanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar nggak sih ajaranmu ini? Kok asik ngomongin kitab suci orang, di mana kitab suci orang udah diubah-ubah, udah diupdate. Allahnya ada 4, Allahnya ada 5, Allahnya itu punya istri dan lain-lain sebagainya. Saya pasti tanda tanya sama Tuhan Yesus saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak ada mengajarkan seperti itu. Karena Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, tapi dia membawa keselamatan untuk semua bangsa. Cangklem. Dan Nabi kan ada. Kayaknya nggak ada Nabi. Tapi kalau di Alkitab cuma sampai Nabi Isa kan. Isa bukan Nabi, siapa? Allah. Ya makanya tanya. Isa itu kan Mesias. Kak Sofi. Itu kan Nabi Isanya gitu. Ya. Nabi Isa itu kalian tujukan untuk siapa? Di Al-Quran. Iya, kalian tujukan itu untuk siapa? Nabi Isa. Di Al-Quran kan Nabi Isa ada. Tapi kalau Ya, kalian tujukan untuk siapa? ini aja. Kok Bentar, Isa itu sama Yesus menurut kamu sama nggak? menurut saya sama. Nah, Isa itu anaknya siapa? Maryam. Maryam anaknya siapa? Maryam. Ya, Maryam itu kalau anaknya siapa di dalam Quranmu? Saya enggak di zaman itu, Mbak. Hah? Apa? Saya enggak di zaman itu, jadi saya enggak tahu berlebih. Loh, bukan, di dalam Quranmu Maryam itu kan binti Imron. Maryam anaknya Imron kan? Iya apa enggak? Ya, benar. Maryam anaknya Imron, saudara perempuan Musa, saudara perempuan Harun, ya enggak? Ya, benar kan ya. Nah, berarti Isa Al-Masih di dalam Quranmu itu keponakannya Musa dan Harun. Karena Maryam itu merupakan anak tertua. Dan Imron itu Sophia, punya 3 anak, Maryam, dan Harun, Sophia dan Musa. Apa? Bukan, kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu, sebentar. Bagaimana mungkin Isa Al-Masih, memang nabimu menunjukkan itu untuk Yesus. Tapi kenapa bisa salah sejarah? Kenapa Isa Al-Masih ini bisa lahir 1400 tahun sebelum Yesus Kristus? Di dalam Quranmu. Kenapa Isa Al-Masih yang kamu katakan Yesus Kristus bisa jadi keponakannya Musa dan Harun, cucunya Imron? Kan kita Dari kan suku Lewi. beda pendapat, Mbak. Bukan. Isa Al-Masih ini sama Yesus Kristus kan menurut kamu kan satu tokoh sejarah, betul nggak? Ya.
Ya. Lah contoh nih, Mikana. Ya, saya kasih Mikana. Mikana misalnya cucunya Imron. Tapi Ya. di tempat lain saya mengatakan, oh enggak, Mikana bukan cucunya Imron. Mikana itu lahirnya 1400 tahun kemudian. Apakah saya saya sedang menunjukkan atau merujuk kepada Mikana yang sama, orang yang sama? Nah, dan Ibu Sophie hidup di zaman itu nggak? Bukan. Gini loh, kamu tuh ngerti nggak? Ketika Yesus Kristus, sebentar, saya tanya. Ketika Yesus Kristus ditulis anaknya Maria, Maria itu suku Yehuda, bukan suku Lewi. Dia hidup 1400 tahun setelah Musa. Yang menulis itu tokoh sejarah, saksi. Masih hidup, Bunda Maria itu masih hidup. Ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis Injilnya, Bunda Maria itu sebagai saksi mata yang melahirkan Yesus masih hidup. Itu hidupnya pada awal, kira-kira abad 4 sebelum Masehi. Bunda Maria itu masih hidup pada waktu itu. Oh. Itu saksi mata yang nulis. Pertanyaan saya, abad ke-7, nabimu bukan saksi mata, nabimu tidak berbahasa Ibrani, tidak baca kitab-kitab sebelumnya, kenapa nabimu kok bisa salah sejarah? Mengatakan kalau Isa ini Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus ini lahirnya pada zaman Musa. Itu yang goblok siapa kira-kira? Coba saya tanya sama kamu. Saya nggak mau bilang gitu. Goblok atau apa? Saya nggak. Loh, bagaimana kamu percaya? Sekarang aku tanya, bagaimana kamu percaya Quran ini firman-Nya Allah? Lawang Allahmu aja salah sejarah kok. Karena Musa dan Harun itu memang punya kakak perempuan bernama Miriam. Saya kasih tahu kamu ya, bilangan 29. Musa dan Harun tuh memang punya kakak perempuan bernama Miriam. Tapi Miriamnya ini tuh seorang nabiah, tidak menikah, nggak punya anak. Lah kenapa Miriam yang kakak perempuan Harun dan Musa anaknya Imron, ini kok bisa jadi Miriam ibunya Yesus Kristus itu dari mana? Itu informasi dari mana coba saya tanya? Itu kan hak ibu. Hak beda. Bukan. Pertanyaan saya tuh bukan itu. Bukan, itu kan sejarah. Kamu ngerti nggak? Yesus Kristus itu tidak lahir pada zaman Musa dan Harun. Yesus Kristus itu bukan cucunya Imron. Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, bukan saudara perempuan Musa, juga bukan anaknya Imron. Lah kok bisa di dalam Quranmu? Maryam itu yang adalah yang kamu katakan itu ibu daripada Isa Al-Masih, yang kamu samakan dengan Yesus. Lah kok bisa hidupnya 1400 tahun sebelum orangnya lahir itu loh. Allahmu tuh kira-kira bikin sejarah dari mana? Bahkan di dalam Quranmu, orang Samaria itu bisa ketemu Musa, ngomong-ngomong sama Musa, membuat anak lembu emas zaman Musa. Padahal orang Samaria itu hidupnya 700 tahun setelah Musa mati. Baru ada yang namanya kaum Samaria. Nah itu saya tanya, itu Allah mengarang sejarah dari mana? Hah? Kok bisa Allah mengatakan lembu emas terus bertemu Musa? Lah padahal orang Samaria itu belum ada zaman Musa. Itu coba, Allahmu itu bisa bikin cerita sejarah itu ngambil sejarah dari mana? Saya tanya. Halo. Pendapat saya kan beda-beda sama pendapat ibu. Bagaimana mungkin orang Samaria kok bisa ketemu Musa? Lawang zaman Musa belum ada yang namanya orang Samaria. Orang Samaria itu adanya setelah pecah. Saya kasih tahu kamu ya, orang itu sejarah Yahudi. Orang Samaria itu ada setelah kerajaan Salomo itu pecah jadi 2. Kerajaan utara 10 suku namanya kerajaan Israel, 2 suku Benyamin Yehuda dengan orang-orang Lewi ikut selatan namanya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, yang utara ibu kotanya Samaria. Kemudian dibawa ke pembuangan tahun 700 oleh Raja Sargon, dikembalikan, dikawin campur. Hasilnya orang Samaria itu kawinan campur antara keturunan Yusuf, Efraim, Manasye dengan orang Babilonia. Lah kok bisa orang Samaria yang ada setelah zaman Salomo ini bisa ngomong-ngomong sama Musa? Kok bisa ketemu sama Musa yang 700 tahun sebelumnya? Itu Allahmu ngarang sejarah dari mana? Nggak usah nyabat Allah saya deh. Nggak usah. Loh, ini Musanya
Musa yang sama apa enggak toh? Musa yang di dalam Quranmu itu Musa nabinya orang Israel apa Musa bin Ismail yang lain? Kan saya Musa, tadi kan Musa yang di nabi. dalam bukan, saya tanyakan Musa, nama Musa banyak loh, teman saya juga ada yang namanya Moses, Musa, banyak loh nama Musa. Pertanyaan saya, Musa yang diceritakan kitab Quranmu tuh Musa yang sama enggak dengan Musa nabinya bangsa Israel? Saya bukan agama itu. Kerepotan Mana ya. saya tahu. Pakai logika dong, pakai logika. Musa yang di Agama dalam bukan Quranmu logika. itu, oh berarti Kalau- Musamu tuh orang Arab? Enggak, saya tanya, Musa yang di dalam Quranmu yang punya guru namanya Nabi Khidir, itu orang Arab? Saya bukan- Musa tuh lihat. Saya bukan agama Saya itu. begini, Saranjana, kamu bukan Muslim? Oh, kamu bukan Terserah. Muslim? Loh, enggak, saya tanya, Terserah. kamu Muslim bukan? Terserah saya. Kamu Saya Muslim bukan? Muslim atau bukan. Dedek kamu bukan Muslim, ngapain kamu ngomong-ngomong? Sekarang dia Aneh nih orang. Muslim, gimana ini? Kalau udah pusing malah nggak mau ngaku. Aduh, kenapa sih? Sampai sememalukan itukah kamu tidak mau mengakuinya? Halo kawan, jangan begitulah. Kalau udah pusing baru dibilang gitu. Kan kamu tadi nanya itu. Nah, itu tadi Bu Sofi bukan berbicara tentang Alkitab ya. Itu di dalam kitab sucimu. Bahwa Maryam itu saudara Harun. Anak Harun ya. Saudara. Miriam, saudara perempuan Harun. Iya, saudara perempuan Musa dan Harun. anaknya Imron. Jadi gini loh teman-teman. Thank you Bang Tadi Media. saya juga lihat di beranda TikTok ya. Dia bilang, Isa tidak disalib. Oh ya nggak apa-apa, itu kan nabimu. Santai saja saya melihatnya, nggak merasakan apa-apa. Ya kan yang diomongin kan Nabi Isa di dalam kitabnya. Tapi ketika dikatakan Nabi Isa atau Yesus, wah di situ ini langsung saya jawab ini besok ya. Dia bilang, ya kalau Nabi Isa Kena saja kau ya gitu. kan? Iya, jangan bawa ke Yesus, jangan samakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Ya. Karena Yesus itu nggak pecundang, nggak pengecut, kabur dari penyaliban, lalu mengorbankan orang lain. Isa itu katanya Pak Bom Bom, temennya dia yang tukang berak di celana. Iya. Jadi sangat ini ya teman-teman ya, sangat ahistoris sekali kalau Nabi Isa ya, seolah-olah dalam Al-Quran itu tidak jelas ya bagaimana sejarahnya dan asal-usulnya. Apalagi kalau kita masuk kepada penyaliban, waduh, itu lebih pusing lagi kita nanti. Masuk ke tafsir, waduh. Tapi anehnya begini, Bang Jeki, Mikana, di surah 4 ayat 153 sampai 157 itu jelas Isa Al-Masih disalibkan oleh Bani Israel zaman Musa. Dan bahkan raja yang menyuruh menyalibkan adalah Daud. Nah, jadi ini ceritanya campur semua. Daud, Musa, Zakaria, Imron, Isa Al-Masih hidup pada zaman yang sama. Pada naik mesin waktu Doraemon. Ya, betul-betul. Iya, jadi agak repot ya, karena memang kalau dikatakan bahwa iman itu harus sesuai dengan sejarah, harus justru katakan, oh ini bukan kitab sejarah, ya justru agak repot kalau itu justru bertentangan dengan sejarah. Karena Alkitab, keyakinan iman Kristen itu bukan hanya didukung oleh orang yang pro, tetapi orang yang kontra juga mencatat tentang Yesus, ya, bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, jadi itu bukan sekedar klaim ya. Nah, jadi baik yang pro maupun kontra, namanya sejarah akan sama. Ya, peristiwa itu pernah terjadi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, yang paling lama lagi nih siapa nih Bu Sofi? Kami karena aku nggak kelihatan nih. Saya juga nggak kelihatan dari sini. Penuai rindu, kalau di tempatku penuai rindu. Kok di tempat ke Sofi bisa lihat? Bisa ada menitnya di sini. Waduh. Pakai apa sih Berarti kakak HP-nya? saya kayaknya belum update nih. Kakak, pakai apa? Aku nggak pakai HP. Jadi pakai apa itu? iPad. Oh, Oke, apa kak? penuai. Apple. Ya, kalau udah pakai i pasti Apple itu ya. Nggak mungkin mangga itu. Waduh, kolot kali aku ya.
Oke, lanjut Bang Penuai Rindu. Wah, nih kita menuai jiwa, dia menuai rindu nih. Halo, Bang Penuai Berat sekali Ya, rindunya halo. ini rupanya. berat, rindu tuh berat. Oke, silakan Bang Penuai Rindu. cuman sekedar mau sharing-sharing aja sih. Soalnya kan sama-sama Kristen juga kan. Oh, Kristen juga. Oke. Iya, Gimana, kalau Bang? ada yang mau ditanya, bro. Silakan. Kasih kesempatan yang muslim aja bro. Kalau sama-sama Heeh. terus kita mau ngapain? Mau arisan? Oh, udah boleh lah. Nah, ini yang Muslim. Tapi aku boleh stay di sini ya. Oh mau nangkring di sini ya, boleh dia mau nangkring di sini. Ini yang lebih lama lagi tidak terlihat bang, yang antrinya lebih yang paling atas. Oke. Ya, bentar ya. Urutannya kan kasihan mereka udah lama ngantri. Saya bingung nih dari mana nih. Sebentar. Saya mengikutin. Ini tidak terlihat. Terus Henok ORC, nah itu yang paling atas, yang paling lama ngantri. Bang Henok sama tuh, si Kristen juga. Oke, Halo, Bang. Mas R, silakan. Jadi gini ya, kalau semisalnya apa ya, semacam kita saling menghormati aja sesama agama lain gitu. Jangan kayak ngata-ngatain agama lain gitu. Gitu aja sih. Oke, saya kasih tahu. Saya belasan tahun menjadi Kristen. Saya tidak pernah saya pindah-pindah gereja ya. Saya beberapa sinode, ada mungkin dua denominasi lah berbeda. Dan saya pergi ya, kalau misalnya mungkin saya pas lagi di Indonesia di Jakarta, saya pergi ke beberapa denominasi gereja yang berbeda-beda. Saya selama belasan tahun tidak pernah dengar ada pendeta di gereja itu khotbah tentang Quran, nyuplek ayat Quran, nyinggung Islam, apalagi Muhammad. Jadi pengetahuan kita tentang Islam itu nol, Pak. Tapi ini yang saya dengar. Saya dengar sendiri dari toa masjid. Itu yang dikhotbahkan ustadz-ustadz kalian, itu nyinggung agama Kristen. Bahkan teman saya ngeluh, Sof, lu tahu nggak? Rumahku deket masjidnya toanya tuh disetor ke rumahku. Waduh, kamu tahu nggak? Itu kalau khotbah, waduh. Semua diomongin, Sof, sampai nggak kuat aku pengen pindah dari rumah ini. Kemudian, saya itu mulai lihat di YouTube. Loh, kok ternyata ustadz-ustadz kalian itu kalau khotbah kok mengatakan Kristen kafir, Tuhannya 3, Yesus tidak disalib. Padahal kalau saya tanya orang Buddha, orang Hindu, menurut kamu Yesus itu bagaimana? Oh, Yesus itu sheep. Salah satu daripada Tuhan kami. Lah wong Tuhannya banyak, ditambahi satu kan tidak masalah. Yesus orang baik, guru yang baik, sheep. Cuma satu agama itu loh. Yang mengatakan Yesus lahir dari vagina. Yesus manusia kok disembah, dipenteng telanjang. Itu cuma satu Islam. Hanya agamamu yang kitabnya, saya sebentar sebelum saya. Hanya di dalam kitab Quran lah agama Kristen dibicarakan 90%. Saya kasih tahu kamu, saya mulai belajar Islam tahun 2019, 4 tahun yang lalu. Ketika saya belajar, oh pantes, Ustadz kalau khotbah tidak bisa lepas Kristen. Paulus nabi palsu. Loh apa urusanmu? Paulus adalah rasul yang diakui kerasulannya oleh Petrus, oleh soko guru jemaat kami. Bahkan di Kisah Rasul 9, Yesus sendiri yang menunjuk Paulus sebagai rasul. Kok ngurusin Tuhannya orang, ngurusin agamanya orang, ngurusin rasulnya orang, ngurusin kitab sucinya orang. Kamu lihat bibir monyong nandar. Saya punya dokumen pemalsuan Alkitab. Alkitab sudah dipalsukan. Ini loh yang benar Yesus menikah. Ini loh yang benar Injil Filipus. Satu-satunya agama. Yang sukanya ngomongin agamanya orang ya cuma satu. Islam. Karena apa? Ternyata dari 25 nabi di dalam kitab Quranmu, 24-nya diklaim ada di Alkitab. Saya ya heran. Quran kalau diambil, Quran itu isinya cuma 9%. Jumlah pasal, jumlah ayat dalam Quran itu 9% tebalnya dari Alkitab kita.
Dan 90% kisah-kisah di dalam Quran adalah kisah-kisah Alkitab yang diputar balikkan ceritanya. Ngambil dari Injil-Injil Gnostik, yaitu Injil-Injil palsu. Abad ketiga dan abad keempat, saya bisa tunjukkan sama kamu di mana sumber-sumber cerita di dalam Islam. Kisahnya diambil dari buku mana saja, saya bisa tunjukkan halamannya. Udah, Bu. Belum. Jangan panjang lebar. Saya cuma nanya. Islam satu-satunya agama yang kepo. Ngurusin kitabnya bukan orang, kepo. Tuhannya Indonesia orang, mayoritasnya rasulnya Islam orang. semua. Mayoritasnya Bahkan di kebanyakan Islam. dalam Quranmu mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dari yang 3. Iku sopo nera Islam. Sehari 5 kali kalian membacakan surat Al-Fatihah. Di mana surat Al-Fatihah ayat ke-7 menyatakan, jangan jadikan kami seperti orang yang kau murkai, yaitu Yahudi, dan orang yang kau sesatkan, yaitu Nasrani, yang kalian tujukan sebagai orang Kristen. Jadi isi Quran itu 90% Alkitab. Maka nenek khotbah, yo gak tahu lepas teko, mengkafir-kafirkan Kristen. Sedangkan Kristen gak ngurus. Kami tidak mengakui nabimu, apalagi kitabmu. Makanya di dalam Kristen, di gereja, kami tidak pernah dengar ada pendeta khotbah tentang Muhammad. Kami tidak pernah dengar ada pendeta mengkhotbahkan surah-surah Quran. Kami tidak ngurus nabimu, kami tidak ngurus Tuhanmu. Lahirannya kitabmu, kok ngurusi agama orang? Satu-satunya kitab dan agama yang ngurusi kepo itu Islam. Buddha ndak ada, Buddha ndak pernah nyinggung-nyinggung Kristen. Hindu apalagi? Yesus sip, top, baik, salah satu daripada dewa kami. Udah diam dulu. Haleluya. Karena kan Indonesia itu kebanyakannya orang Islam. Saya nggak bilang Islam, saya bilang Quran. Saya nggak bilang orang Islam, Ya, saya Quran bilang itu kan Quran. Islam. Loh, Quranmu tuh 90% isinya nyupek-nyupek cerita Alkitab. Kalau diambil semua kisah Yusuf yang sama nih ya, kisah Abraham, Yusuf, Yunus, Musa, Adam diambil, karena itu kisah-kisah yang sudah ada. Ingatlah kisah Maryam, ingatlah kisah Yunus, ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Yusuf. Kalau itu semua diambil, Alkitabmu tebalnya tinggal 1%. Tinggal demi buah tin, buah zaitun, demi kuda berlari terengah-engah, demi cahaya pagi yang merkah di waktu fajar, tinggal itu tok. Karena itu memang gak ada di dalam Alkitab kami. Tebalnya saya kasih tahu kamu. Ya, kalau semua ada, kisah di dalam Quran yang sama dengan Alkitab diambil, tebalnya Quranmu cuma tinggal 1%. Nah, sekarang apa pembelaanmu? Ya silakan. Kenapa agama? Saya tidak nuduh kamu ya. Mungkin apologet Muslim lainnya. Mengapa apologet Muslim itu kepo ngurusin kitab kami, Tuhan kami dan Rasul kami? Oh, kan jadi saya di sini itu cuman naik itu buat kayak toleransi, kayak gimana, jangan ngomongin. Saya sangat toleransi, Mas R. Selama umur hidup saya sampai sekarang saya belum pernah ngebom masjid. Apalagi membunuh orang Islam. Saya tidak pernah memaksakan kalau kamu tidak ikut Yesus, saya penggal kepalamu. Tidak pernah. Saya belum pernah membunuh sampai dengan hari ini. Saya belum pernah menggerakkan massa untuk membuat demo berjilid-jilid. Saya belum pernah ngebom masjid sampai detik hari ini. Alhamdulillah. Coba kamu katakan, kurang toleransi apa saya? Terus Israel, kok gak ada suaranya sih? Kok Israel? Ada suaranya gak sih? Ada. Oh ada. Dia ngomong katanya kita kurang toleransi, Bang Jeki. Lewong saya itu sudah sangat toleransi, betul enggak Bang Jek? Iya. Saya belum pernah loh orang, apalagi membunuh orang Muslim. Lewong Muslim anak buah saya banyak. Teman-teman saya Muslim juga ada. Saya belum pernah loh ngebom masjid sampai dengan detik hari ini. Negeri ini kan negeri hukum. Loh lah iya, kurang toleransi apa? Saya belum pernah loh nutup masjid. Belum pernah saya demo di depan masjid bilang tutup, ini berisik.
Belum pernah. Hati-hati bang, kata-katanya blunder bang, bahaya. Jangan bilang-bilang karena di Indonesia mayoritas. Kalau kita banding-bandingin agama di dunia, wah kacau bang. Ya kan ini di Indonesia gitu. Di Kan dia Amerika, ngomongnya itu kan kalau di Amerika Indonesia dan negara, Eropa, Indonesia bahkan tuh nggak masjid bisa, boleh kan? buka loh. Sekarang gereja ditutup. Sekarang kalau misalnya ibadah komsel di rumah-rumah di Indonesia, kalian protes dan demo pada rumah-rumahnya sendiri, nggak nunut. Makan yo bayar dewe, ora minta mbok bayari. Lah kalian kalau misalnya lebaran, lah kok datang ke kantor kita? Kantor saya Amerika punya. Datangnya ke kantor kita, do ke ibu-ibu do, minta dong Bu THR buat lebaran. Lo kurang toleransi apa saya? Kalian tak kasih THR lebaran. Saya kalau Natalan, apa pernah saya ke masjid Pak, saya mau Natalan, minta dong THR Natalan. Enggak pernah yuk. Saya belum pernah loh minta THR Natalan sama Anda, sama ke masjid ataupun sama orang muslim, enggak pernah loh. Bu aku Natalan dikasih selamat, jangankan minta THR, dikasih ucapan selamat saja haram. Betul? Betul Pak Panuai Rindu? Benar. Haram mengucapkan selamat Natal. Sedangkan kalian saya ucapkan selamat Lebaran Idul Fitri, nek perlu tak sumbang kambing opo sapi. Betul? Haleluya, kurang toleransi apa saya? Tak kasih THR Lebaran, tak kasih THR Idul Adha, tak sumbang sapi, tak sumbang kambing kalau mau menerima sumbangan dari kami orang Kristen. Kurang toleransi apa saya? Lah kalian jangankan saya minta THR Natal, kalian mengucapkan Natal saja haram. Betul? Benar. udah. Gua mah cuma nyampein itu sih. Gua balik lagi. Oke, Mas R, kira-kira, Data jangan turun dulu. Kami orang Kristen mengucapkan Anda selamat Lebaran, mengucapkan Anda selamat Idul Adha. Bahkan ada yang nyumbang kambing, nyumbang sapi. Kami memberikan Anda THR. Kalau ada orang Muslim tidak boleh memberikan sekedar ucapan selamat berhari raya Natal, itu kira-kira toleransi apa tidak di Indonesia? Kan itu udah apa ya? Kayak dijanganin aja di dalam Islam. Saya juga kan Islam. Kamu kan mengatakan tapi saya toleransi. Saya mengatakan belum ada tentu fatwa MUI. Saya kasih tahu Anda. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia haram mengucapkan selamat Natal. Kita enggak minta THR, enggak minta baju Natal. Weh. Jangankan kita minta THR Natal, minta sumbangan Turki atau kalkun dong buat Natalan, atau minta kue nastar dong buat Natalan. Jangan harap. Kenapa? Mengucapkan selamat Natal saja ada keluar fatwa haram. Saya tanya sama Anda, gereja di Indonesia apakah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Idul Fitri, Bang Jeki? Tidak ada. Setahu saya tidak pernah. Siapa yang tidak toleransi sekarang? Yang toleransi gimana maksudnya? Ya sudah Mas R, Anda renungkan saja sendiri. Gini aja. Direct diputar lagi Ya, gini aja. ya. Gini aja. Oke, saya Jadi tanya terakhir. Islam, Begini Mas R, saya tanya, sebentar lagi Mikana, Bang Jeki dan saya merayakan Natal. Apakah Anda mau mengucapkan selamat Natal kepada kami? Enggak. Itulah jawabannya. Agama mana yang tidak toleransi? Betul, Mikana? Sudah terjawab dari mulutmu sendiri. Sudah terjawab dari mulutmu sendiri. Kamu haram mengucapkan selamat Natal. Artinya yang tidak toleransi siapa? Yang tidak toleransi siapa? Ya udah, gini kalau saya dilarang dalam dari Islam mulutmu sendiri kamu mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Siapa yang tidak toleransi? Lu belum Natalan kok wis selamat. Tapi selamat Riyadi. Tapi Kristen haram nggak kalau nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Haram nggak? Coba sebutin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Yeswa Rasulullah. Kok ya? Kami memang tidak mengakui Muhammad. Kan beda itu.
Ya, oke, saya tanya. Kan doktrin itu Saya kan tanya, oke. doktrinal. Kalau Saya ungkapan tanya. selamat berbeda sama hal-hal yang doktrin. Kalau iman itu tidak boleh toleransi, bro. Ya, kalau ada yang mengatakan ini batu hitam, ini merupakan Allahu Akbar. Saya bilang, loh kok bisa batu hitam Allahu Akbar? Ya, karena Nabi kami pada waktu itu dia naik onta, kemudian dia menunjuk dengan tongkatnya kepada batu hitam, Hajar Aswad, dan dia berkata Allahu Akbar. So, saya mengatakan, oh saya tidak percaya itu. Saya maaf ya, saya tidak percaya kalau Hajar Aswad atau batu hitam itu adalah Allahu Akbar. Karena Tuhan saya itu rumahnya di Yerusalem, bukan di Mekah. Very sorry. Tapi saya menghormati kalau kamu mau menjadikan batu hitam sebagai Allahu Akbarmu. Tapi saya tidak. Itu iman, bro. Yang tidak toleransi adalah ketika Iya sama. Ya beda, Ya Oh, beda. itulah pemahaman ya yang kamu punya itu, aduh kacau sekali ya. Kalau berbicara mengenai kalimat syahadat itu kan pengakuan kepada Tuhanmu, ya, bahwa kami harus mengakui Tuhan pemilik Ka'bah yang ada di Mekah. Tentu kami nggak bisa mengatakan itu. Kenapa? Pengakuan itu seperti jebakan Batman. Tetapi apakah kamu meyakini Yesus Kristus? Kan tidak. Nah, Sama kecuali seperti memang kamu tidak kecuali menerima kamu Yesus sebagai Tuhan. ya kecuali kamu ya menyamakan Isa adalah Yesus. Jadi problemnya memang selalu di kalian gitu loh. Ya, kamu mau bilang aku selamat lebaran, mau selamat ini disebutin semua. Ya. Udah.